Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone dari Nokia. Nah, Nokia ini tuh pertama kali launching harganya lumayan tinggi ya. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 800 ribuan aja. Emangnya bisa ngapain sih tahun 2024 ini? Kita coba unboxing ya, sama sedikit bahas mungkin testing gamingnya, sama testing kameranya, dan lain-lain. Yuk kita pindah dulu kamera ke atas buat unboxing dulu. HP Nokia, mestinya sih dari awal keluarin harga 800 ribu ya, bukannya HP turun harga kayak gini. Oke, kita sudah di meja unboxing, mari kita langsung aja unboxing Nokia ini. Saya sih berharap sih Nokia bisa ngeluarin HP-HP kayak gini lagi ya, dengan harga terjangkau. Masa dikalahin sama brand-brand baru kayak Itel gitu ya. Gimana sih Nokia ya? Malahan bangkrut. Mesti kan bisa lah ngeluarin HP-HP kayak murah dulu. Kalau udah jago, baru ngeluarin HP mahal. Ya sekarang kayak Infinix saja bisa bersaing ya. Nggak tahu gimana ya. Perusahaan-perusahaan sebesar ini tuh kayak bangkrut gitu ya. Mesti kan bisa survive gitu ya. Dan bisa mengisi entry level dulu gitu ya. Mungkin maunya kayak HP Samsung gitu ya, yang harganya tinggi-tinggi. Nah ini kita beli yang 7 plus warna hitam dengan varian RAM 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Nokia 7 Plus. Oke, di dalamnya ada unitnya. Saya penasaran aja ya, karena belum bahas Nokia ini, makanya saya coba beli. Dan ini SIM ejectornya lucu banget ya bentuknya, seperti ini. Unik. Terus dalamnya lagi kita dapat pelindung HP-nya. Tampilannya warna hitam seperti ini. Terus di dalamnya kita dapat kabel data dan tentunya ini sudah USB Type-C. Kemudian kita dapat adapter charger dengan output di 2 volt 5 ampere aja. Jadi 10 watt aja sih ya. Dapat handsfree juga. Dan ini dia unit Nokia-nya. Dengan harga cuma 800 ribu aja. Nah untuk kondisi sih saya nggak tahu gimana lah ya ini ya. Saya iseng-iseng aja coba beli dan kalian bisa lihat sendiri ya kondisinya seperti ini. Di sebelah kanan. Secara desain sih saya seneng banget ya. Di bagian belakang seperti ini. Dengan aksen warna gold gitu ya. Dan ada logo CS-nya, tuh bisa kalian lihat. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kayaknya HP ini nggak ada SIM ejector. Wah, kena tipu saya nih. Gimana saya masukin SIM-nya? Dalamnya nggak dapet. Ini saya penasaran aja beli ya, karena penjualannya oke. Dan secara build quality saya seneng banget. Karena emang kokoh banget ya. Jarang banget nih kita nemu HP 800 ribu bisa sekokoh ini. Cuma nih kayaknya secara kualitas ya standar aja nih. Ini nggak ada SIM ejector, gimana kita pasang kartunya? Kita coba hidupkan unitnya. Nah ini Android One ya. Oke, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail nih Nokia 7 Plus ini. Sayang banget nih, kalau nggak ada SIM ejector, gimana pasang SIM-nya? Dan ini dia tampilan dari Nokia 7 Plus. Nah, di tahun 2024 kalian bisa beli dengan harga cuma 800 ribuan, kondisi second maupun republish. Kalau resmi sih jarang banget nih ada yang jual Nokia ini. Palingan kalau ada yang jual harganya masih di sejutaan ya, karena user awal-awal itu belinya harganya lumayan. Kalau nggak salah 7 juta nih pada saat launching. Nah, ini dia. Saya belinya di Shopee dengan harga 863.000 untuk varian RAM di 4/6 4 GB. Nah, mengapa sih saya beli ini? Karena saya lihat reviewnya ini bagus-bagus. Ada yang bagus ya dapatnya, ada yang juga yang jelek sih. Dan apesnya saya dapat yang jelek. Padahal saya pengen dapatnya yang desainnya mulus seperti ini loh. Yang dikasih malahnya kayak gini. Ya udahlah, kita bahas aja. Nah, ini dia Nokia 7 Plus. Secara spek sih
menurut saya menarik banget karena dia menggunakan chipset Snapdragon. Nah, kita coba menggunakan aplikasi device info hardware. Dia menggunakan Snapdragon 660. Yang menurut saya chipset ini ya cukup oke lah ya, nggak terlalu jelek-jelek banget, dengan fabrikasi di 14 nanometer. Dan GPU-nya menggunakan GPU Adreno TM512 ya. Yang menurut saya sih cukup lah ya, sekedar buat main game Mobile Legends masih bisa lah ya, apalagi kita dapatin di harga 800.000. Nah, kalau kita cek penyimpanannya, ini RAM-nya 4 GB dengan internal storage di 64 GB. Dan di sini untuk free-nya sisanya lagi 1,5 GB. Nah, kalau saya cek menggunakan umum ini, dia menggunakan memorinya adalah eMMC ya, dan untuk tipe RAM-nya adalah LPDDR4X. Dan kalau kita lihat layar sentuhnya menggunakan VTS_TS. Dan di sini tuh ada gyro hardware ya, bisa dilihat nih, gyroscope-nya udah hardware. Dan kalau saya cek di sini namanya perangkatnya adalah AMD Global Nokia 7 Plus. Nah, gitu ya. Secara spek sih ini udah aslinya dan nggak ada dikurang-kurangi sama sellernya. Cuma secara build quality saya anggap ini buruk banget sih ya. Ya, ini masa SIM ejector saya nggak dikasih gitu ya. Maksudnya SIM slotnya nggak dikasih. Kemudian kalau kalian lihat di layar ini bisa dilihat ada kayak karet gitu, kayak bekas bongkaran gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa ini. Ini apakah dikirim ke Indonesia secara terpecah gitu, baru dirakit di Indonesia ya? Karena kalau saya lihat secara spek ini orinya, bukan yang dikata-katalin, enggak. Kemungkinan ini barang dari Cina, mungkin kayak gini, mungkin dipisah-pisah biar nggak bayar cukai yang banyak di bea cukai, makanya baru sampai Indonesia baru dirakit. Saya kira sih seperti itu ya, karena kalau kirim barang-barang seperti ini, kondisinya gelondongan seperti ini tuh biaya cukainya itu lumayan mahal. Makanya kalau ada HP-HP bekasan Jepang itu apapun sekarang itu harganya tinggi-tinggi, di harga 1 jutaan. Jarang banget ya kita lihat harga HP Jepang atau dokomo-dokomo itu di bawah 1 juta sekarang. Rata-rata sih di atas 1 juta gitu ya. Mungkin untuk seller ini dia ngirimnya terpecah-pecah gitu biar biaya masuknya murah. Ya mungkin kayak gitulah ya. Nah, kita coba lihat di bagian layar. Untuk bagian layar sih saya juga seneng ya. Walaupun kita tahu ini adalah HP refurbished, tapi dia nggak kayak refurbished Oppo, Vivo yang harga di bawah 1 juta. Layarnya ini bening. Menurut saya ini bening cuy. Kalau kita bandingin sama, bentar saya ambilin ya. Kita kan kemarin bahas smartphone dari itel ini A80. Kita coba deketin. Kalian bisa nilai sendiri gimana layarnya. Nah, secara spek layar ini cakep banget cuy. Nah, kita coba lihat menggunakan aplikasi AIDA. Ini dia menggunakan layar resolusi 1080 x 2160 pixel, dan ini menggunakan layar sudah Full HD, jadi bening banget dengan ukuran layar di 6 inch dan kerapatan layarnya bisa dilihat 400 ppi. Jadi kalau kita bandingin sama HP 800.000 yang refurbished lainnya, saya jamin kalian pasti betah banget sama Nokia ini karena layarnya bener-bener bening cuy. Nih, ini feelnya sama kayak Nokia T21 kemarin yang kita bahas. Nih saya bikin lagi tuh, bening nggak? Kalau kita bandingin sama ini. Ini itel A80 yang udah launching harganya 1,2 juta. Tuh. Pecah ya, pixelnya pecah kelihatan. Tuh. Ya ini emang cakep banget dipakai ya. Cuma saya ini adalah HP refurbished gitu ya. Refurbished-nya mungkin itu dah rakitannya deh. Kecerahan layar seperti ini. Gitu. Nah, dengan layar seperti ini, layar ini udah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass yang versi 3 ya. Jadi aman banget. Nih kita coba seperti ini. Layarnya masih aman karena sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Jadi bukan HP refurbished yang abal-abal yang dijual kayak Oppo, Vivo, enggak. Beda ini. Kualitasnya beda. Ya gitu, kita lanjut buat nonton YouTube apakah enak atau tidak ya. Nah, untuk memutar video kita bisa sampai atas ya di 4K. Dan kita coba dengerin suaranya apakah tersendak-sendak atau tidak Snapdragon 660 ini.
Untuk suaranya masih terdengar lancar, cuma dari gambar memang terasa tersendat-sendat ya. Tapi kualitas gambarnya sih tajam ini. Coba kita turunin ke 1440p. Ya ini lebih baik lah sedikit ya ketimbang yang paling atas, agak terasa tersendat-sendatnya. Oke, kita lanjut ke bagian kameranya. Oke, untuk kamera smartphone ini tuh di zamannya di 7 tahun yang lalu ini menarik banget karena dia ada teknologi SEIS. Nah, untuk kamera utamanya di 12 megapiksel dan ada kamera tele 13 megapiksel. Dan desain kamera sih simple banget seperti ini ya. Cuma ada tulisan SEIS saja dengan ya kecil-kecil. Kalau sekarang kan bobanya besar-besar gitu nih. Frame-nya besar-besar, kalau ini kecil-kecil gitu ya. Dan kalau kita masuk ke foto ini seperti ini. Ini bisa zoom 2 kali. Tuh. 1 kali seperti itu dan 2 kali seperti ini. Dan hasilnya sama. Ini karena bukan zoom digital gitu ya, beda. Tuh hasilnya cakep banget sih ya. Nih, kita zoom 2 kali dengan tangannya bergerak. Kalau ini kita tanpa zoom. Ya hasilnya cukup oke gitu lah. Terus untuk fitur-fiturnya, kalau kita paling kiri di sini tuh ada mode persegi, panorama, live bokeh, kemudian mode pro, ya kalian bisa atur nih buat ISO-nya sampai berapa bisa di sini. Kemudian di sini tuh ada mode foto dan ada mode portrait juga di sini. Kemudian video, nah videonya spesial nih. Nah, smartphone ini tuh bisa merekam video hingga 4K di 30 fps ya. Dan di sini untuk kameranya sudah ada teknologi ACE. Jadi kalau pakai ngerekam dia gak bakalan bergoncang. Hasilnya cakep sih. Kemudian untuk kamera sini juga ada gerak lambat sama selang waktu. Nah, untuk kamera depannya berapa bang? Untuk kamera depannya ini di 16 megapiksel yang bisa ngasih gambar yang menurut saya sih cukup ya di kelasnya. Nah, kalian pasti penasaran banget nih untuk hasil kamera dari Nokia 7 Plus ini di tahun 2024 seperti apa? Hasil kamera itu seperti ini. Nah, ini dia hasil rekaman dari HP Nokia ini dan hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat sih ini hasilnya bagus ya. Dengan harga 800 ribuan cakep hasilnya. Fokusnya juga cepat. Ini. Tone warnanya saya senang banget. Oke sih hasilnya. Coba pakai jalan ya gimana hasil kameranya. Wow. Ternyata ada fitur Ace-nya juga ya. Gokil. Cakep hasilnya sumpah. Suara mic-nya gimana? Kalian bisa denger sendiri ya untuk suara mic-nya gimana. Kalian bisa komen di bawah. Nih hasilnya seperti ini. Warnanya gonjreng. Kalau di layar enak banget layarnya nih. Pakai jalan juga enak. Nggak goncang, jadi ada kayak ace-nya gitu ya. Cakep. Kalau rekam muka gimana bang? Kita coba rekam muka ya. Ini hasilnya seperti ini. Kalau rekam muka kalian bisa nilai sendiri dari warna kulit saya, terus yang lain-lain kalian bisa nilai sendiri. Cuma 2 kamera aja nih, secakep ini. Pakai jalan ya seperti yang tadi saya bilang, nggak bergoncang. Pakai lari masih hasilnya bagus. Oke, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depan hasilnya gimana. Hasilnya itu seperti ini. Oke, ini dia hasil kamera depannya dari Nokia ini. Nokia yang secara spek sih kalau di launching ya speknya sama seperti ini, di harga di 800 ribuan atau di 1.500.000 lah ya, dengan layar yang terbaru, terus kamera yang mungkin dikasih sedikit upgrade yang sebesar gitu, walaupun sensornya sama, kayaknya ini bakalan jadi HP yang oke banget. Tapi RAM-nya ditambah ya, RAM-nya mungkin dikasih 8 dengan storage di 128 GB
saya jamin masih bisa bersaing banget nih sama HP-HP sekarang Nokia ini. Walaupun HP ini keluaran jadul ya, mungkin sekitar kalau saya cek sih 6 tahun yang lalu. Di saat itu harganya masih di 8 juta. Sekarang ini bekasan seperti ini harganya 800.000. Tapi oke sih ya. Ya cuma saya dapat unit yang song, yaitu nggak isi tempat slot SIM card, jadi slot SIM card, jadi ya udah nggak bisa pasang SIM card. Saya mau kembalikan aja unitnya. Tapi secara overall kalau kalian dapat unit seperti ini bagus banget sih. Cakep. Oke, itu aja untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit hasil itu seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita bahas di fitur-fiturnya ya. Untuk fitur-fiturnya, smartphone ini udah dilengkapi sama fingerprint. Dan smartphone ini udah dilengkapi sama NFC juga. Jadi kalau kalian butuh NFC, smartphone ini udah ada di harga cuma 800 ribuan ini. Kemudian untuk update software tentunya nggak ada karena mentoknya di Android 10 ya. Jadi kalau kita mau update kayaknya nggak bakalan bisa. Kita coba update. Nah, mentok aja ya di Android 10. Dan kita lanjut nih ke bagian berikutnya. Untuk sensor-sensornya lengkap apa tidak bang? Kita coba lihat nih sensor-sensornya. Nah, ini lumayan lengkap ya. Mulai sensor cahaya ada, orientasi ada, gyro ada, dan ini gyronya hardware. Ntar kita coba di testing game PUBG Mobile apakah bagus apa enggak. Kemudian sensor magnetik juga ada di sini. Sensornya lumayan lengkap di kelas harganya sekarang. Nah, kita coba lihat nih skor Antutunya dari smartphone ini berapa sih, Bang? Nokia 7 Plus. Nah, untuk skor Antutunya ini dapat di 248.000, dengan skor CPU kita dapat di 86.000 ya. Terus GPU kita dapat 37.000 dan memori dapat di 55.000, kemudian UX dapat di 69.000. Ya, standar sih untuk skornya Snapdragon 660 ini. Kita coba game PUBG Mobile dulu ya, baru lanjut ke game Mobile Legends. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafisnya, kita dapat settingan yang cukup oke lah, smooth high. Nah, kalau di balance sih high juga. Cuma nih nggak bisa juga nih. Contohnya sini ya, smooth high. Dengan style realistik, anti-aliasing 2 kali. Kita coba masuk ke control buat ngidupin gyronya. Coba kita pakai always on. Nih ya, ini gyronya hardware. Kalau software kelihatan banget. Dia bakalan geter-geter kalau kita pakai jalan. Dan ini enak sih ya, grafisnya senang banget. Tuh. Kita coba gyronya. Tuh ya, gyronya ini hardware. Jadi mantap. Bukan sembarang HP republish. Ya, saya penasaran aja ya beli gadget ini. Ya, walaupun belum dapat unit yang bagus, is okay lah ya. Kita coba aja. Saya berharap sih dapat unit yang mulus gitu ya. Saya ingin dapat unit yang seperti ini. Kalau kemarin saya beli Nokia di sini juga, beli di seller ini dapat yang oke lah. Dan saya jual balik lagi di harga 600.000. Nah, kalau ini kan slot SIM-nya nggak ada, jadi ya gimana lagi. Kalau ada slot SIM-nya mungkin saya nggak balin sama sellernya. Enak banget gyronya tuh. Tuh. Dikit-dikit. Tuh. Enak gitu. Gyronya sudah hardware.
musuhnya ini? Orang deket, tapi nggak ada kelihatan. Ini lebih enak timbang ITEL A80 kemarin, ini lebih enak. Ini ada musuhnya. Deket ya suaranya, tapi nggak kelihatan musuhnya. Oh itu tuh. Oh nggak kelihatan musuhnya. Ya kayak gitulah untuk main game PUBG Mobile ya, lumayan enak juga. Dan HP juga nggak terlalu panas, Snapdragon 660 ini yang lumayan cukup. Udah, saya mau lanjut main dulu, kita mau testing game Mobile Legends. Oke, di sini udah masuk ke game Mobile Legends. Dan untuk settingan grafisnya, kita dapat settingan frame rate di tinggi dan grafisnya kita bisa sampai ultra. Dan jujur, main game di Snapdragon 660 ini nggak panas dan masih lancar-lancar aja. Dan secara kualitas gambar ini karena layar sudah Full HD, Ori ya. Kalau nggak Ori nggak bakalan dapetin senyaman ini di bagian layarnya tuh. Saya berani jamin ya kalau kalian beli ini layarnya pasti cakep. Cuma ya risikonya gitu, dapat yang unit yang jelek ya wassalam. Cuma kalau beli di Shopee bisa dikembalikan kok. So, speakernya juga masih padat. Ya. Kemana dia nih? Kok nggak ada? Koroyok ya. Dan ke musuh pun tadi nggak ada terjadinya frame drop ya, jadi lancar juga di HP ini. Dan ternyata performanya masih oke lah ya. Mesin Nokia ngeluarin HP kayak gini nih di harga 1,5 juta. Saya yakin nih penjualannya laku banget. Ya, bawah nggak ada lagi.
Ya. Wah, udah bolong nih setengah. Yaudah, saya mau lanjut main dulu ya. Asik banget loh, karena layarnya enak, kemudian performanya stabil, jadi betah banget mainnya. Dan nggak panas juga. Ini lebih enak lah ketimbang ITEL 80 kemarin ya untuk performanya. Oke, kita kesimpulan aja. Oke, segitu dulu pembahasan Gadget Max tentang Nokia 7 Plus. Nah, ini unit adalah unit republish ya, bukan baru resmi atau all stock tuh enggak. Ya, kemungkinan ini dimasukin secara terpisah oleh sellernya biar nggak kena cukai yang banyak. Karena kalau sebuah smartphone gelondongan seperti ini dimasukin, ya kena cukai yang lumayan banyak. Nah, dan IMEI-nya ini tentunya nggak resmi, jadi ya ini HP republish yang non resmi, tapi secara kualitas saya akui ini bagus ya. Dari kamera nggak bakalan kalian dapetin nih HP republish 800 ribuan hasil kameranya seperti itu, nggak ada. Kalau ada silahkan komen, saya bakalan beli. Kemudian di bagian layar ini cakep bening ya, beda nih sama smartphone republish lainnya, yang lainnya burik. Kalau kalian beli HP Oppo, Vivo yang republish itu layarnya tuh kayak gini, lebih jelekan lagi pada ini. Dan itu kualitas layarnya nggak enak dilihat. Ini lumayan enak dan bisa memutar video sampai 4K gitu. Dan ngerekam juga bisa di 4K. Cakep ya, cuma secara build quality ini ya mungkin kelewat sama sellernya, SIM-nya nggak dipasang untuk slotnya. Ya ada resiko yang perlu kalian bimbangkan untuk meminang smartphone ini ya. Kalau kalian penasaran, coba aja dipinang. Kalau dapat yang oke, ya dipakai. Kalau nggak dapat yang di oke, tinggal dikembalikan ke sellernya. Cara ngembaliinnya gampang banget, tinggal klik kembalikan aja kalau kalian belinya di Shopee. Nah, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kalau saya ada salah ucap, maafkan. Dan kalau gadgetnya emang seperti ini ya, maafkan juga, karena ya saya iseng-iseng aja beli. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.